Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri Muhammad Rizky Maulana Putra, Mela Adistria, M. Alimul Kabir, Yerlinda Agustina, Edwan Alamsyah, dan Rudi Setiawan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai manajemen zakat, infak, dan sedekah di lembaga ambil zakat atau ULAS. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, lalu materi yang kedua akan disampaikan oleh Mel Adistria, materi ketiga akan disampaikan oleh M. Alimul Kabir, materi yang keempat akan disampaikan oleh Yerlinda Agustina, materi kelima akan disampaikan oleh Edwan Alamsyah, lalu yang terakhir materinya akan disampaikan oleh Rudi Setiawan. Baik, langsung saja ke materi pertama. Lembaga ambil zakat merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas untuk membantu mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Pembentukan dari lembaga ambil zakat itu wajib mendapatkan izin dari menteri ataupun pejabat yang ditunjuk oleh menteri tersebut. Izin pembentukan dari lembaga ambil zakat harus memenuhi persyaratan, paling tidak ada 8 persyaratan. Yang pertama, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Organisasi kemasyarakatan yang dimaksud di sini ialah setiap organisasi non-pemerintah yang bergerak di bidang kemasyarakatan. Penekanan pada pengelolaan di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial ini diharapkan agar lembaga zakat itu lebih fokus melaksanakan programnya di pemberdayaan masyarakat di ketiga bidang tersebut, serta lebih menonjolkan sifat nirlabanya. Yang kedua, dia berbentuk lembaga berbadan hukum. Artinya, terkait dengan aspek pertanggungjawaban publik atas pengelolaan zakat masyarakat, lembaga yang akan melakukan penggalangan dan pendayagunaan sumber dana publik tersebut harus berbadan hukum untuk mendapatkan legalitasnya sebagai lembaga pengelola zakat. Lalu yang ketiga, dia mendapatkan rekomendasi dari Badan Amil Zakat Nasional. Lembaga ambil zakat itu harus bersedia melakukan pengelolaan zakat di bawah koordinasi dari Badan Amil Zakat Nasional selaku koordinator. Pembentukan dari lembaga ambil zakat perlu mendapatkan rekomendasi dari Basnas sesuai tingkatannya. Selain itu, rekomendasi juga untuk melihat dan mengenali tingkat kelayakan dan kepatuhan, baik itu secara hukum ataupun secara sosial mengenai kapasitas untuk melakukan pengelolaan zakat. Lalu yang keempat, dia memiliki pengawasan syariat. Lalu yang kelima, memiliki kemampuan teknis administratif dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya. Lalu yang keenam, dia bersifat nirlaba. Artinya, di sini ketentuan mengenai sifat nirlaba ini untuk mencegah penyimpangan dari pendayagunaan zakat ke arah profit oriented. Program pemberian zakat kepada mustahik itu bersifat hibah serta tidak dapat dianggap sebagai pinjaman modal sebagaimana praktik di lembaga keuangan konvensional. Demikian juga dana zakat tidak dapat dialihkan sebagai capital oleh lembaga zakat untuk mencari keuntungan semata. Lalu yang ketujuh, dia memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat. Lalu yang kedelapan, dia bersedia diaudit syariah dan diaudit keuangan secara berkala. Nah, di dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga amil zakat ini wajib memberikan laporan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Lalu dari lembaga ambil zakat skala nasional ini bisa membuka perwakilan di setiap provinsi, satu perwakilan. Setelah mendapat izin dari kementerian ataupun Kanwil Kementerian Agama Provinsi.
Untuk mendapatkan izin pembukaan perwakilan, LAS dilakukan untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi dengan melampirkan yang pertama, izin pembentukan LAS dari Menteri Agama, kedua, rekomendasi dari Basnas Provinsi, lalu yang ketiga, data muzaki dan mustahik, dan keempat, program penggunaan zakat bagi kesejahteraan umat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mela Adistria, NPM 1851040315, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, akan menjelaskan berkenaan dengan good governance lembaga amil zakat. Nah, di sini lembaga amil zakat itu sendiri salah satu hal yang sangat mempengaruhi suatu kerja dari optimalisasi lembaga itu adalah good governance. Good governance dalam lembaga amil zakat itu sendiri merupakan salah satu prinsip tata kelola yang diperlukan untuk menjamin dana zakat dari masyarakat dan didaya gunakan secara optimal oleh lembaga amil zakat. Nah, dalam lembaga amil zakat ini sendiri, good governance itu sendiri adalah tata kelola yang dimana dalam hal ini bisa kita lihat secara kualitas bagaimana baik dan buruknya itu, bagaimana dari pengelolaan lembaga amil zakat itu sendiri dalam mengelola, bisa jadi langsung disalurkan secara konsumtif kepada masyarakat ataupun disalurkan secara produktif untuk dijadikan seperti untuk dana untuk pinjaman. Good governance yang dimaksud dalam hal ini adalah bagaimana pengelolaan lembaga amil zakat yang efektif, yang diputuskan dengan keputusan yang baik lalu diimplementasikan. Oleh karenanya lembaga ini dapat melakukan prinsip-prinsip yang baik dalam good governance, antara lain yakni direktif, akuntabel, transparan, dan adil. Nah, prinsip-prinsip ini diusahakan untuk menjamin tercapainya tujuan lembaga amil zakat nasional dalam pengelolaannya yang baik. Prinsip-prinsip good governance yang dalam praktiknya diharapkan mampu dalam pengelolaan secara dalam hal ini ada 5 hal. Yang pertama adalah keterbukaan, transparansi. Yang kedua ada akuntabilitas. Yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Yang keempat adalah independensi. Yang kelima adalah kewajaran dan keadilan. Namun menurut Mahmudi tahun 2009 menambahkan bahwa prinsip tersebut tidak cukup, namun juga diperlukan adanya kepatuhan syariah atau syariah compliance. Nah, dalam hal itu dengan kepatuhan syariah compliance, jadi tidak hanya bersifat teoritis yang memang sudah dirumuskan. Namun menurut Mahmudi dalam hal ini tidak hanya 5 hal tersebut yang sudah saya jelaskan, namun juga ditambah dengan satu lagi prinsip yang berkaitan dengan good governance lembaga amil zakat, yakni adalah syariah compliance. Nah, dalam hal tersebut maka dari itu tidak hanya prinsip-prinsip yang bersifat teoritis, namun juga prinsip yang kita ambil pun masih tetap berasal dari yang sebelumnya sudah diberlakukan, yaitu prinsip syariah yang bagaimana dalam hal tersebut sudah mengatur bagaimana pengumpulan, bagaimana pendistribusian atau sebagian atau dimix atau disesuaikan dengan perkembangan zaman itu sendiri. Ya, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota selanjutnya. Tentang konsep fundraising. Pengertiannya akan saya bacakan, akan kita bahas. Fundraising merupakan pengumpulan dana. Fundraising juga merupakan bentuk kampanye pengumpulan dana, atau juga bisa diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, organisasi atau perusahaan, atau juga lembaga pemerintah.
namun yang akan kita gunakan untuk membiayai program-program kegiatan operasional organisasi sehingga mencapai tujuannya. Jadi tujuannya itu untuk membiayai program kegiatan operasional organisasi atau lembaga zakat, terutama yang kita bahas sekarang, untuk mencapai tujuannya. Menurut Hasanuddin dalam jurnal Manajemen Dakwah mengatakan bahwa yang dimaksud fundraising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber dana lainnya dari masyarakat, baik individu, kelompok, atau organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program-program kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Adapun manajemen fundraising yang dimaksud meliputi yang pertama adalah kampanye. Tujuannya ialah membangkitkan kesadaran pembayaran zakat. Yang kedua adalah program kerjasama. Ini bermaksud dengan kerjasama yang dilakukan dengan lembaga atau perusahaan lain yang berbentuk aktivitas fundraising, misalnya sesama lembaga zakat dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga adalah seminar dan diskusi. Maksudnya ialah tujuannya untuk mensosialisasikan zakat guna menggalang dana dan dapat juga melakukan kegiatan seminar atau diskusi. Baik, selanjutnya adalah pemateri penghimpunan zakat, infak, dan sedekah di lembaga amil zakat. Nah, sebelumnya pengumpulan dan distribusian zakat telah dilaksanakan sejak Islam masuk ke Nusantara. Pada masa penjajahan Belanda, pelaksanaan ajaran Islam termasuk zakat diatur dalam Ordonansi Pemerintahan Hindia Belanda nomor 6200 tanggal 28 Februari 1950. Nah, dalam peraturan ini pemerintah tidak mencampuri masalah pengelolaan zakat dan menyerahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Nah, dalam penghimpunan zakat ini, infak dan sedekah tertuang di UU pasal 21 tahun 2011. Dalam undang-undang ini pun yakni di pasal 19 bahwa LAS wajib melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada LAS secara berbeda. Nah, dalam melakukan proses yakni untuk mendapatkan dana harus mencangkup fungsi-fungsi manajemen yakni perencanaannya, pengorganisasiannya, pelaksanaannya. Nah, dalam penghimpunan ZIS ini ada pun 3 syarat wajib bagi yang akan menyetorkan dana JIS-nya di lembaga amil zakat. Yang pertama itu adalah ia harus beragama Islam, merdeka, dan memiliki harta sesuai dengan nisab zakat dan dia sudah balik. Nah, dalam proses penghimpunan ZIS ini yakni ada penghimpunan jenis-jenis harta yang wajib zakat, yakni seperti emas, perak, uang, hasil perdagangan, hasil perkebunan, hasil pertanian, dan lain sebagainya. Nah, dalam tata cara pengumpulan dana JIS ini dilakukan dengan cara pemungutan atau pemotongan yang sebelumnya telah disepakati oleh instansi tersebut. Nah, selain dana zakat tersebut, lembaga amil zakat juga dapat menerima dana infak, sedekah. Nah, dalam hal ini perhitungan muzaki dapat melakukannya sendiri atau dapat meminta kepada lembaga amil zakat sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Nah, dana yang telah dibayarkan pada lembaga amil zakat ini dikurangi dari laba dan pendapatan, sisa kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan, dan hal ini sesuai peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 7. Saya Edon Alam Saputra akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Pendistribusian zakat, infak, dan sedekah di lembaga amil zakat. Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam. Yang terakhir dari Quran surat Al-Hasyr surat 59 ayat 7 yang artinya, agar harta itu jangan hanya beredar di antara golongan kaya di antara kamu, di kalangan kamu. Prinsip tersebut yakni larangan riba dan gharar, keadilan dalam distribusi, konsep kepemilikan dalam Islam, dan larangan menumpuk harta. Dalam Undang-Undang Nomor
23 tahun 2011 menjelaskan bahwa pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Pasal 26. Bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam 4 bentuk berikut. A. Distribusi bersifat konsumtif tradisional, yaitu dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. Kemudian B. Bersifat konsumtif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. C. Distribusi bersifat produktif tradisional, diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lainnya. Pemberian dalam bentuk ini akan menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Kemudian yang D. Distribusi dalam bentuk produktif kreatif, yaitu diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang usaha kecil. Pada lembaga pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi memiliki kekuatan hukum formal dan akan memiliki beberapa keuntungan, antara lain untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat, menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzaki, mencapai efisien dan efektivitas, serta sarana yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada dalam satu tempat, memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang islami. Jika zakat diserahkan langsung dari muzaki kepada mustahik, meskipun secara hukum syariat adalah sah, akan tetapi di samping akan terabaikannya hal-hal tersebut di atas, juga hikmah dan fungsi zakat terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan umat akan sulit diwujudkan. Adapun kelompok-kelompok penerima zakat mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, miskin, amil, para mualaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk di jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Pihak-pihak yang berhak menerima zakat disebut mustahik, yang terdiri dari 8 asnaf, yaitu fakir, miskin, amil zakat, mu'alaf, riqab, garim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Saya Rudi Setiawan, MPM 1851040350 dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan mengenai materi pengertian pendaya gunaan ZIS atau zakat, infak, dan sedekah. Yang pertama di sini yaitu ada pengertian pendaya gunaan ZIS, pemberdayaan untuk menghindari interferensi politis keuangan Islam dalam zakat untuk membantu para fakir miskin yang secara langsung besar pengaruhnya bagi kehidupan ekonomi masyarakat, dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap hasil produksi, penghasilan dalam kekayaan yang dapat diwujudkan untuk mencapai target perkembangan serta ekonomi. Bantuan dalam masyarakat mengentaskan pertumbuhan ekonomi dengan cara melakukan pengembangan ekonomi atau mengatur unsur-unsur hasil produksi. Zakat salah satu dari Islam yang merupakan harta yang dikeluarkan di setiap muslim dan memenuhi syarat wajib diberikan kepada golongan tertentu untuk menerimanya atau mustahiknya, dan
pendaya gunaan zakat, infak dan sedekah atau ZIS dikelola oleh Badan Amil Zakat, Infak dan Sedekah. Tentu saja melakukan dan membuat pembantu menghimpun potensi zakat yang ada di masyarakat. Akan tetapi saja masih banyak yang sebagai fakir miskin yang belum merasa memperoleh dana tersebut. Hal ini terjadi karena database yang menunjukkan tentang jumlah tempat di mana masyarakat miskin masih sangat minim. Infak adalah mengeluarkan sebagian hartanya yang diperintahkan dalam Islam dengan sesuatu berkaitan dengan yang dilakukan secara wajib dan sunnah. Di sini selanjutnya yaitu Yusuf Qaradawi mengemukakan beberapa persyaratan agar zakat dikenakan pada harta kekayaan yang dimiliki oleh seorang muslim, yaitu yang pertama memiliki kepemilikan yang bersifat penuh. Maksudnya artinya di sini bahwa harta yang dizakatkan berada dalam kepemilikan yang sepenuhnya, maksudnya tidak milik orang lain, tidak milik saudara atau siapa, benar-benar milik sendiri dan punya kita sendiri. Harta yang dizakatkan bersifat produktif dan berkembang. Para ahli hukum Islam juga menegaskan bahwa harta yang dizakatkan harus memiliki syarat berkembang atau produktif. Yang ketiga, harus mencapai nisab, harus mencapai hisab dengan syarat minimum dari jumlah aset yang dikenakan zakat sesuai dengan ketentuan yang ada di syariat Islam. Zakat harus kebutuhan pokok, maksudnya kebutuhan pokok seperti beras atau beras jagung apabila tidak ada. Dan yang selanjutnya yaitu zakat harus bebas dari utang. Maksudnya persyaratan ini adalah harta yang dizakatkan harus bebas dari utang. Mengapa? Karena hal persyaratan, karena dalam Islam hal seseorang meminjam utang harus didahulukan terlebih dahulu dibandingkan dengan golongan yang menerima zakat. Harta aset zakat harus berada dalam kepemilikan setahun penuh atau mencapai haul, dan juga barang dagangan. Adapun zakat yang berasal dari pertanian, barang tambang, dan juga harta karun kepemilikan tidak wajib setahun penuh. Sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kami dari kelompok 5, terima kasih. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.